Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arsip yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penilaian dan penyusunan daftar arsip inaktif usul musnah. Topik ini sangat penting karena menyangkut bagaimana kita mengelola arsip dengan baik, tertib, dan sesuai aturan. Mari kita masuk ke pembahasan. Kalau kita lihat di kantor kita masing-masing, arsip seringkali menumpuk ya. Lemari penuh, gudang penuh, bahkan kadang sampai menutupi ruang kerja. Padahal, tidak semua arsip bernilai permanen. Ada arsip yang hanya diperlukan dalam jangka waktu tertentu saja. Karena itu, perlu ada langkah untuk menilai arsip dan menentukan mana yang bisa diusulkan untuk dimusnahkan, agar pengelolaan arsip lebih efisien. Arsip inaktif itu apa sih? Arsip inaktif adalah arsip yang sudah jarang digunakan, tapi masih harus disimpan sesuai aturan retensi. Jadi, arsip ini tidak dipakai sehari-hari, tapi kita tidak bisa serta-merta langsung memusnahkannya. Harus menunggu masa simpan yang sudah ditentukan dalam jadwal retensi arsip. Kalau kita bicara pemusnahan arsip, tentu tidak bisa sembarangan. Ada dasar hukumnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kemudian PP 28 Tahun 2012, dan juga Peraturan ANRI yang mengatur jadwal retensi arsip. Selain itu, instansi biasanya juga punya aturan internal untuk memperkuat pelaksanaan ini. Jadi, semua ada payung hukumnya. Tujuan penilaian arsip adalah supaya kita tahu persis nilai dari sebuah arsip. Dari penilaian ini kita bisa tentukan, arsip ini masih dipakai atau tidak, masih ada nilai hukumnya atau tidak. Hasil penilaian itulah yang menjadi dasar untuk menentukan apakah arsip disimpan, dipermanenkan, atau diusulkan untuk dimusnahkan. Dalam menilai arsip, kita pakai prinsip nilai guna. Ada nilai guna primer, misalnya arsip berguna untuk administrasi, hukum, atau keuangan. Ada juga nilai guna sekunder, misalnya untuk sejarah atau bukti pertanggungjawaban. Nah, semua itu harus dilihat dengan cermat. Jangan sampai arsip yang masih penting justru kita musnahkan. Bagaimana prosesnya? Pertama, kita inventarisasi dulu arsip inaktif yang ada. Kedua, kita klasifikasikan sesuai dengan jadwal retensi arsip. Ketiga, kita nilai satu persatu berdasarkan nilai gunanya. Baru setelah itu, kita susun daftar arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan. Tentunya langkahnya harus jelas dan bertahap. Dalam menyusun daftar arsip usul musnah, kita harus mencantumkan identitas arsip. Misalnya kode klasifikasi, jenis arsip, tahun, jumlah, retensinya berapa, dan alasan kenapa arsip itu diusulkan musnah. Daftar ini akan jadi dokumen penting untuk proses verifikasi. Formatnya biasanya berbentuk tabel, sahabat arsip. Ada kolom nomor, uraian arsip, kurun waktu, jumlah, retensi, dan keterangan. Dengan format ini, arsip yang diusulkan musnah bisa tercatat rapi dan mudah diperiksa oleh pejabat yang berwenang. Contohnya misalnya arsip surat menyurat tahun 2010 sampai 2012. Kalau retensinya 5 tahun, berarti arsip itu sudah habis masa simpannya. Maka kita bisa masukkan ke daftar usul musnah. Jadi kita bisa bayangkan praktiknya seperti itu. Bagaimana mekanismenya? Pertama, unit pengolah menyusun daftar arsip. Lalu arsiparis melakukan verifikasi. Setelah itu, pimpinan memberikan persetujuan. Dan yang terakhir, kita ajukan ke lembaga kearsipan, baik ANRI di pusat maupun lembaga kearsipan daerah, untuk mendapatkan izin resmi pemusnahan. Setelah dapat izin, barulah pemusnahan dilakukan. Ingat, pemusnahan itu harus total, artinya arsip tidak boleh bisa dikenali lagi. Caranya bisa dengan dibakar, dicacah, didaur ulang, atau metode lain sesuai ketentuan. Yang jelas, tidak boleh sembarangan, apalagi dijual atau dimanfaatkan secara tidak sah. Kalau arsip sudah dimusnahkan dengan benar, manfaatnya banyak. Ruang simpan jadi lega, penataan arsip lebih tertib, informasi yang sudah tidak relevan tidak menumpuk, dan keamanan data terjamin. Selain itu, instansi juga terlihat lebih akuntabel karena arsip yang ada memang benar-benar tertata. Tentu ada kendala di lapangan. Misalnya, masih ada pegawai yang belum paham prosedur pemusnahan. Atau jadwal retensi arsip belum lengkap. Ada juga kendala birokrasi, izinnya cukup panjang, sementara arsip yang menumpuk volumenya sangat besar. Hal-hal inilah yang perlu kita cari solusi bersama. Sebagai penutup,
Saya ingin menekankan bahwa penilaian arsip adalah langkah awal untuk menjaga tertib arsip. Pemusnahan tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus sesuai prosedur hukum. Kalau ini kita laksanakan dengan baik, pengelolaan arsip di instansi kita akan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.